Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan
Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah Next Gen 21 Februari. Kita beribadah online lagi minggu ini karena masih corona. Ya, sebelum kita beribadah kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri Bapa. Kalau kami boleh beribadah, walaupun online Bapa, tapi kami tetap bersemangat dan tetap setia untuk kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman sekalian, saya Denny Gamadi dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama baca dari Yohanes 7 pasal 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. LAI memberi judul perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Ada cowok sama cewek yang baru kenal 3 bulan. Dan mereka janjian buat ketemu di sebuah kedai kopi. Mereka janjian jam 3 sore. Nah seperti biasa si cewek udah dandan, udah wangi, dia duduk di situ. Diliatin jam, tuh cowok nggak datang-datang. 3:10, celingak-celinguk, nggak datang. Dia pesen kopi dulu. Sampai diminum dikit-dikit ya, kalau perlu minum lagi, keluarin lagi ya, tapi kan ada jijik kan. Dia nungguin terus, 3:30, itu cowok nggak datang juga. Dia liatin jam, dia liatin handphone, udah nonton kali itu serial Korea berapa seri, terus sampai jam 4 itu cowok nggak datang-datang. Dia udah message, kamu udah di mana? Nggak dibales. Udah di mana jam 4:10? OTW. Nah, OTW itu multi tafsir ya. Kita nggak tahu on the way atau on the wait atau on the WC ya. Saya nggak tahu dia ada di mana. 4:30 dari jam 3, 4:30 baru nongol. Padahal sama-sama jamnya WIB, waktu Indonesia bagian barat. Dia baru datang, nyantai banget duduk. Udah lama di sini? Waktu ditanya udah lama di sini dan duduk dengan gaya nyantai banget. Si cewek emosi setengah mati. Kamu kemana aja? Nah, ini cerita mereka udah saling percaya ya. Jadi nggak jaim-jaim. Enggak kok, baru 5 menit kok. Nggak begitu, ini udah apa adanya gitu ya. Marah si cewek. Oh, lumayan lama ya. Ya, sorry. Gua tadi ini, kasihkan main game. Nah, si cowok nggak ada rasa bersalah. Dan itu hari mungkin si cewek juga lagi emosinya tinggi. Terus si cewek bilang, hah? Kamu ngegampangin gitu aja? Kamu udah telat 1,5 jam. Dan kamu ngegampangin masalah ini. Si cowok terus bilang dengan entengnya, iya, kurasa ini bukan masalah besar. Meledak lah itu cewek. Itu ice coffee dia siram ke baju si cowok. Terus si cewek bilang, oh sorry ya, menurut aku ini juga bukan masalah besar. Waktu dia siram kopinya kayak gitu. Nah teman-teman sekalian, kita sering ngelihat sebuah masalah enteng, berat dari sudut pandang kita. Kadang buat kita, enggak ada masalah. Padahal buat orang lain begitu salahnya. Nah tapi nggak fairnya adalah gini, kalau ngomong soal keadilan, kita bisa menghakimi dengan sangat cepat. Ini salah banget dari sudut pandang kita. Tapi kita nggak mau dihakimi dengan cara yang sama. Kalau ngomong kasih dan keadilan, ada ketegangan, kita mau dikasihi. Tapi ketika harus menghakimi, kita paling cepat. Apalagi kalau kita orang yang selalu baik. Tapi anehnya, orang yang ngaco pun, kalau ngomong menghakimi, paling cepat menghakimi orang lain. Kan dia merasa dirinya baik-baik aja. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Kita rasa kita nih baik-baik aja, dan orang lain yang ngaco yang salah. Pertanyaannya gini, kalau Tuhan diperhadapkan dengan keadaan seperti itu, Tuhan diperhadapkan dengan orang yang benar-benar ngaco, benar-benar salah, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, Alkitab catat tadi pagi-pagi benar. Jadi mungkin masih gelap gitu loh. Masih subuh. Yesus baru selesai berdoa, menikmati waktu dengan Allah Bapa. Dia datang ke bait suci dan dia mengajar. Yesus mengajar di bait suci, mengajar orang banyak duduk. Waktu dia lagi bicara, tiba-tiba pintu didobrak gitu ya. Pintu dibuka, lalu datanglah ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan segerombolan itu banyak orang menyeret satu orang perempuan ke tengah-tengah mereka. Jadi tengah semua orang lagi kumpul, ditaruh brak perempuan ini. Lalu dia bilang, guru, perempuan ini pezina. Dan dia tertangkap basah sedang berzina. Dalam hukum Musa, kita harus melempari perempuan yang demikian sampai mati. What do you say? Menurut kamu kita harus apakan dia? Nah, tanpa ngomong apa-apa, semua orang jadi tegang gitu loh. Karena ini tempat pengajaran, bisa jadi tempat eksekusi hari itu. Dirajam sampai mati. Ngeri sekali rajam itu. Karena waktu satu batu dilempar, jelek. Nembus kerobek daging, kerobek urat, keretakin tulang sedikit. Waktu dia baru tangannya mau coba tarik batu itu keluar, dihujam batu yang kedua, jerep. Tulang patah, kulit robek, daging tersayat masuk batu kedua. Terus blep, bukan pakai batu kolam yang polos halus itu ya. Batu yang tajam dilempar dengan laki-laki pemuda sekuat tenaga. Sampai hancur badannya, sampai dia udah meregang nyawa, gemeter, kehabisan darah dan oksigen. Batu yang paling besar akan diambil, bam, dipecahin di atas tengkorak si perempuan itu.
Gitu ngerinya, dan semua orang nunggu Yesus. Guru, Rabi, mereka panggil Rabi. Apa jawabmu? Tapi Yesus nggak ngomong apa-apa. Yesus membungkuk ke tanah, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Yesus menjawab dengan silence. Elegan banget. Dia jawab dengan silence, dia tetap diam, ada keheningan kuasa ilahi yang dia jawab gitu loh. Cara Yesus ngejawab dia begitu. Dia mengalihkan perhatian yang tadinya, gimana nih, mesti gimana? Pada semua melihat si perempuan kepada dirinya. Tuh dia nulis di tanah. Semua orang ngeliatin Yesus. Dan apa yang Yesus tulis? Apa? Nah, kita nggak tahu, Alkitab nggak catat Yesus tulis apa di tanah. Tapi kata Yunani-nya itu menunjukkan bahwa Yesus writing against. Dia menulis sesuatu yang sebetulnya menentang orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ya mungkin Yesus menulis sebuah perintah Allah yang melawan orang-orang berotoritas itu dengan dosa mereka sendiri. Mungkin misalnya. Ketika mereka terus akhirnya, Rabi, jawab dong. Mesti diapain orang yang seperti ini? Terus, jawab, cuma teriak, woi guru, jawab, cepet, katakan sesuatu, putuskan. Mereka teriak-teriak. Akhirnya Yesus berhenti menulis, dia berdiri. Yesus lihat semua orang di ruangan itu. Dari ujung sampai ujung. Dari yang paling tua, paling suci, paling tinggi jabatannya, sampai anak muda yang ikut. Karena rasa ingin tahu. Lalu Yesus berkata begini. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ambil batu. Ambil batu, lempar duluan. Terus dia tunduk lagi, dia tulis-tulis lagi di tanah. Nah, hukum Taurat mengatakan, Ulangan 19, bahwa saksi juga haruslah orang yang tidak bersalah. Dan mereka lah yang harus lempar terlebih dahulu. Ulangan 13. Saksi yang tidak bersalah harus lempar terlebih dahulu. Jadi benar ya Yesus bilang itu. Siapa di antara kalian yang tidak bersalah? Ayo lempar duluan. Nah sekarang Yesus bikin para pemilik otoritas tersudut. Kenapa? Gak ada yang berani lempar. Semua diem. Nah lihat gak di sini? Orang Farisi selalu merasa diri mereka baik-baik saja. Dan mereka punya segala hak buat menghakimi orang lain. Mereka lihat bahwa mereka bersih. Ya ada sedikit kekotoran, ada sedikit salah, tapi nggak sekotor perempuan berzina ini. Ini ngaco, ini pelakor, ini perempuan yang begini mesti mati. Nenek sihir itu, dosanya kotor, ketahuan lagi. Nah memang benar bahwa perzinahan dosa yang serius di Alkitab. Tapi jangan salah, orang-orang ini sudah menyelewengkan hukum yang menyatakan bahwa kedua pelaku harus ditangkap. Ya berzina mesti ditangkap laki-laki sama perempuan. Nah di sini hukumnya diselewengkan karena kita lihat gak? Di mana si laki-laki? Gak ada bukan? Yang dibawa cuma si perempuan ini. Si laki-lakinya gak ada, gak kelihatan ada di mana dia. Jadi artinya cara mereka menghakimi, menyatakan kebenaran udah salah. Caranya gak benar. Ya kalau benar sesuai hukum kan ya dua-duanya laki-laki dan perempuan ini caranya udah salah. Oke lah kita bilang, ya mereka caranya salah. Tapi kan motivasinya benar. Menjaga kekudusan orang Israel. Menyatakan yang salah. Menunjukkan supaya orang lain jangan ikut yang salah. Motivasinya benar dong. Ternyata enggak. Tadi kita baca Alkitab catat, motivasi mereka juga enggak mulia. Mereka lakukan ini untuk menjebak Yesus. Agar mereka mendapatkan sesuatu untuk mempersalahkan Yesus. Lihat gak? Ini orang yang paling kudus, orang Farisi, ahli Taurat, orang terpandang, orang religius. Cara menghakimi, menaikkan keadilan salah. Orang pikir motivasinya mungkin mulia, ternyata enggak. Motivasi mau membunuh Yesus, mau menyingkirkan Yesus. Itu motivasi mereka. Nah, karena gini loh. Kalau misalnya Yesus bilang, oke, Allah adalah kasih. Saudara, kita ampuni dia ya. Kita ampuni ya. Setuju ya? Voting ya. Semua ampuni dia ya. Kalau Yesus bilang ampuni, Yesus akan dituduh melanggar hukumnya Musa. Lihat jebakan ya kan. Tapi kalau skenario kedua, Yesus bilang, oke, hukum Musa bilang apa? Bunuh kan? Ya, mari, yuk kita bunuh dia. Sama-sama kita bunuh hari ini. Mereka bilang lagi, nah, ayo kita laporin ke Emporium Romanum.
Ini ada seorang Yahudi yang influential berusaha melakukan hukuman mati, capital punishment, yang di zaman Yesus tidak boleh dilakukan oleh siapapun kalau bukan pemerintah Roma. Kalau Yesus bilang bebaskan, kasih, wah kamu melanggar hukum Musa bilang lempar sampai mati. Kalau Yesus bilang hukum mati, nah kamu melanggar Romawi, kamu harus ditangkap tentara. Lihat kan liciknya, orang-orang mengaku dirinya itu kudus dan suci. Dia pakai berbagai cara untuk menghancurkan Yesus dan menghancurkan hidup perempuan ini. Dan mungkin perempuan ini sengaja diincar untuk dijadikan umpan untuk menangkap Yesus. Kalau itu betul, waduh jahatnya luar biasa. Dia pakai manusia diperlakukan seperti binatang, diarak sepanjang jalan dengan luka-luka dan baju yang sobek hanya untuk menangkap Yesus. Karena aneh, bisa kedapatan berbuat zina di malam itu juga tanpa si laki-laki. As if ini semua settingan politik untuk menjatuhkan Yesus yang sudah lama menggelisahkan mereka. Jadi caranya salah, motivasinya jahat, tapi mereka merasa mereka punya hak untuk mengadili orang lain. Inilah dia teman-teman dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bicara keadilan Tuhan. Ada satu pleset yang gampang sekali kita jatuh. Ini Yesus tunjukkan dengan cara menulis di tanah. Dan kalimat yang sangat singkat. Barang siapa tidak berdosa, lempar duluan. Dan dia kembali lagi tulis di tanah. Tahun ini banyak hal yang berat sudah terjadi. Dan bagaimana kalau tahun ini adalah tahun terakhir kita hidup di dunia? Maka itu akan jadi hari yang mengerikan ketika kita dibawa ke penghakiman Allah. Kenapa? Karena penghakiman Allah tidak kenal belas kasihan. Kita akan dibawa seolah-olah ke satu ujung tebing yang curam. Dan di bawahnya penuh dengan batu-batu tajam. Seperti itu penghukuman akan dihancurkan. Kenapa? Karena dosa menuntut hukuman. Gak free. Apa yang saudara lakukan akan dihukum seperti itu. Sudah diajarkan dari hukum Taurat dan segala macam. Nah masalahnya adalah kita lebih sering melihat dosa orang lain. Betul kan? Kita di satu saat menjadi hakim yang sangat tajam melihat orang lain, tapi sangat tumpul dan mengasihani diri sendiri. Saya lanjutkan ceritanya. Kemudian Yesus menunduk untuk kedua kalinya dan menulis di tanah. Kemungkinan tafsiran dia menulis dari Keluaran 23 ayat 7 yang berbunyi, menjauhlah dari perkara palsu, biarkan Allah mengadili. Saya ulangi, menjauhlah dari perkara palsu dan biarlah Allah mengadili. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Tertusuk oleh rasa keberdosaan mereka, satu-satu orang di ruangan itu keluar, mulai dari yang paling tua. Orang yang paling tua itu dianggap yang paling saleh. Yang janggutnya paling panjang, rambutnya paling putih itu keluar, gak berani ambil batu. Yang lebih muda ngeliat, si kakek gak berani lempar. Orang yang ku respect di desaku sebagai orang yang kudus tidak berani lempar. Apalagi gua. Dia keluar. Sampai anak muda ngeliat yang tua-tua semua tidak ada yang merasa diri cukup layak melempar. Anak muda juga keluar. Sampai ruangan itu senyap. Kosong. Yang tersisa cuma dua. The greatest fear, ketakutan yang terbesar, yaitu si perempuan. Dan the greatest love, kasih yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Cuma dua di situ. Nah sekarang gini, firman Tuhan bilang, siapa yang tidak bersalah boleh lempar duluan. Saya tanya, dari antara semua orang yang ada di ruangan itu, siapa yang tidak bersalah? Ada nggak? Ada. Namanya Yesus. Jadi boleh dong setelah semua orang keluar, Yesus berkata pada perempuan itu, perempuan, di manakah semua orang? Tidak ada yang menghukum kau. Tidak ada Tuhan. Baiklah kalau begitu, iya. Boleh dong. Karena memang dia yang kudus dari Allah. Dia adalah anak Allah Maha Tinggi. Dia yang tidak bersalah di antara semua orang yang ada di situ. Jadi kalau ditanya siapa yang berhak menjatuhkan, ya Yesus. Yes. Tapi tadi kita baca kelanjutannya. Yesus berdiri. Beralih pada perempuan itu. Artinya tadi dia nulis tempat lain, dia menunjuk yang lain, tapi kali ini dia berdiri, dia beralih kepada perempuan itu, lalu bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Yesus memanggil perempuan ini dengan lembut. Tahu dari mana? Karena Yesus panggil dia, hai perempuan,
Itu adalah sebutan yang sama yang Yesus pakai ketika Yesus memanggil ibunya. Bayangkan itu. Jadi Yesus melihat perempuan dengan penuh hormat dan penuh belas kasihan. Dan tidak ada satu orang pun yang berdiri bersama dengan dia waktu dia dikondem kecuali Yesus. Pernah nggak kita dikondem, dihakimi, disalahkan? Siapa yang berdiri di samping kita waktu itu? Dalam kisah ini, ketika tidak ada seorang pun berdiri di samping si wanita, si perempuan pezina ini, Yesus ada di sana. Ya, waktu dia dapat tidak ada Tuhan. Jawaban Yesus itu berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Setelah mengampuni, Yesus arahkan perempuan ini kepada hidup yang baru. Semua orang masuk ke ruangan itu. Yang para pelempar keluar sebagai manusia yang sama. Perempuan ini masuk sebagai seorang yang berdosa. Keluar sebagai ciptaan yang mengenal anugerah Tuhan. Dia mengalami ketegangan, harusnya diperlakukan dengan jahat berdasar standar keadilan yang memang Allah sudah tentukan. Dia keluar sebagai orang yang bilang, I know the grace of God. Di sini kita bisa berpikir, Yesus kok ngegampangin dosa sih? Jelas-jelas dia salah. Nanti dia gak ada kapoknya dong. Di mana efek traumanya? Mesti dikasih sanksi lah. Seenggaknya kita cambuk dia 30 kali sampai badannya jelek, copot, mukanya hancur, sampai gak ada laki-laki lagi yang mau tidur sama dia. Nah. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Loh kok enteng? Mana keadilan Tuhan kalau kayak begini? Beberapa tahun setelah itu, Yerusalem gempar. Semua desa bicara, semua orang membahas. Pemerintah Roma akan lakukan satu hukuman yang paling memalukan, paling menyakitkan. Crucifixion, di mana orang dipaku ke batang pohon yang besar, digantung, dan mati perlahan-lahan dengan sangat menyakitkan. Oh, seorang yang sangat jahat pasti. Berita itu sampai ke telinga perempuan ini. Si perempuan pejinah yang udah hidup baru. Dia bilang, siapa? Siapa orang yang sejahat itu sampai pemerintah Roma mau bunuh? Dia ikut bersama semua rombongan ke Yerusalem. Dari kejauhan dia coba masuk dari keramaian untuk lihat siapa. Karena dia pernah ada di posisi itu. Dia pernah ada di posisi hampir dibunuh, udah habis-habisan, sedikit lagi darahnya habis. Dia tahu rasanya mau dieksekusi mati seperti apa. Dia lari di tengah kerumunan. Ini tidak Alkitab catat, tapi saya bayangkan kalau dia ada di situ, dia mau lihat siapa tuh. Dia lihat mata orang itu, dia kenal mata orang itu. It was Jesus. Sekarang kita baru mengerti di titik ini. Allah penuh kasih, tapi keadilan harus tetap ditegakkan. Di mana keadilan ditegakkan? Di atas kayu salib. Saya katakan, dosa harus dihukum. Di mana diselesaikan dosa itu? Di atas kayu salib yang ngeri. Dia mati. Sebagai bentuk keadilan Allah harus ditegakkan. Yesuslah sang kasih. Yesuslah sang keadilan itu. Ketika kita mendengar kisah ini, kira-kira kita lebih mirip yang mana? Apakah kita mirip orang Farisi yang merasa diri kita baik-baik saja dan kita gemar sekali melihat kesalahan di sana sini yang mengganggu kita? Atau kita mirip perempuan berzina ini? Ya kita udah lakukan berkali-kali tapi belum ketahuan aja. Tapi ya sebenarnya kita hancur. Kita kotor. Kita gak bisa kembali lagi murni seperti dulu. Di bait suci hari itu semua orang berdosa kecuali Yesus. Perempuan berdosa jelas. Tapi semua orang yang datang termasuk orang Farisi dan ahli Taurat juga sama berdosanya. Bedanya bukan waktu mereka masuk, bedanya waktu mereka keluar. Masuk semua sebagai pendosa kok. Keluar sebagian sebagai orang yang kembali lagi ke hidup lama mereka. Tapi perempuan ini keluar sebagai ciptaan yang baru.
Waktu seseorang berjumpa dengan Yesus, dia mengerti keadilan Allah tidak bisa dikompromikan. Dan itu semua terjadi di atas kayu salib, di mana justice of God ditegakkan. Dan ketika orang berjumpa dengan Allah, dia tahu kasihnya besar, dirinya tidak layak. Orang yang paling hancur, paling ngerti anugerah Tuhan. Oh, tidak semua. Tapi kalau saudara adalah orang yang hancur, saya berharap saudara orang yang paling mengerti betapa besar pengampunan Tuhan. Sebab ada di luar sana orang yang paling hancur, tapi merasa diri baik-baik saja. Celakalah. Oh, keras sekali. Ya iya. Dia tidak pernah merasa bahwa dia butuh kasih karunia Allah. Dia menertawakan setiap hal-hal yang berbau rohani. Dia menertawakan kematian Kristus. Jangan jadi orang yang ada di situ. Ingatlah, kita ini debu, kita ini kotoran. Kotor, kenajisan semua sudah digantung di atas kayu salib. Allah menerima engkau dan aku apa adanya. Dia peluk. Dia tidak peduli seberapa bau, seberapa kotornya kita, seperti anak yang hilang, pulang saja kerja menjaga babi. Ayahnya berlari kepada dia dan mendekat. That's exactly what Jesus would do when he meets you. Dia gak peduli betapa kotornya kita. Dia gak peduli betapa baunya kita. Dia cuma mau kita pulang ke pelukan. Dia bilang, I have settled the justice. Now let me show you love. Mari kita berdoa. God, love and justice belong to you. Ada saat di mana kami butuh untuk bisa melihat sesuatu dengan jelas, menilai benar atau salah. Tapi ketika saatnya kami harus menudingkan jari kami, berikan kami sudut pandang salib. You are God in heaven, and here we are on earth. So let my words be few. Teach us to do mercy, to love justice, and to walk humbly. Supaya kami bisa berhadapan dengan Engkau muka dengan muka, tanpa selubung satu hari kelak, dan memelukmu sendiri, dan tanganmu yang berlubang paku. Karena di dalam dirimu itulah keadilan dan kasih jadi satu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, the propitiator of our sin, and our beloved friend who died for us and raised again, we pray. Amen. God bless you. Have a good day. Sekarang tiba kita untuk memberikan yang terbaik. Kita berdoa dulu yuk sebelumnya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan isi hati Engkau Bapa. Sekarang kami ingin memberikan sebagian dari yang kami terima dari Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa, berkati persembahan ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Sekarang saya mau bawain pengumuman untuk minggu ini.
Yang pertama itu kita mau berterima kasih untuk Kak Dani atas firman Tuhannya yang boleh disampaikan. Kiranya Kak Dani terus diberkati dimanapun Kak Dani berada. Terus minggu depan, ibadah Next Gen minggu depan itu pembicaranya Kak Kristo dengan tema dosa terhadap sesama. Pastiin kalian tetap nonton di YouTube channel GBI Petamburan. Dan happy birthday buat teman-teman yang merayakan di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan memberikan kalian kesehatan terus-menerus. Dan terakhir, tetap melakukan protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, jangan lupa itu teman-teman. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Adik-adik, dari ibadah Yud, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami masih boleh menikmati ibadah meskipun melalui online. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kami boleh bukan hanya menjadi pendengar, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pembicara kami pada hari ini Tuhan, berkati keluarganya, kesehatannya, dan dimanapun ia melayani, maka nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, beri kesehatan, sehingga mereka boleh juga bersuka cita di dalam Engkau. Dan sekarang kami akan tutup ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Tuhan memegang tangan kami kemanapun kami pergi. Tuhan yang mengawali kami Tuhan. Serta Tuhanlah yang akan membuat kami berhasil. Apa yang kami rancangkan, apa yang kami pikirkan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, saudara-saudaraku, jangan lupa tetap 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tuhan menolong kita semua. Haleluya.